Bang, ini abang kan pedagang. Dengan kondisi COVID yang melanda Indonesia ini kan, otomatis kan kondisi Indonesia masih sulit, Bang. Ya. Terus abang sebagai pedagang melihat kondisi petani dengan harga komoditi kita murah. Terus harapan abang sebagai pedagang gimana, Bang, ke depan dengan pemerintah? Dengan pemerintah, ya kita mengharapkan pemerintah bisa memberikan segala kelonggaran bagi masyarakatnya. Terlebih lagi saya lihat pemerintah ini mungkin ada yang kurang tepat. Kalau bagi pemerintah, mungkin apa yang mereka lakukan tepat yaitu dengan subsidi gaji yang 4 juta, 5 juta ke bawah bisa dapat 1 juta kan. Tapi dia tidak bikin masyarakat petani. Banyak petani yang mungkin 1 bulannya sulit mendapatkan 1,5 juta per bulan. Sangat sulit ya, Bang? Iya. Harga pupuk itu kan naik, Bang, sekarang, Bang. Harga pupuk sebenarnya naik. Sementara hasil pertanian kurang. Karet murah, jagung murah, saham juga murah. Gimana solusinya, Bang? Solusinya mungkin kita kurang, kalau solusi itu harusnya pemerintah juga. Bagi kita sih sebenarnya harusnya Indonesia ini khususnya Kalimantan bisa menjadi daerah yang tidak begitu tergantung dengan subsidi dari pemerintah. Kalau pemerintahnya bisa mempertemukan perusahaan, masyarakat. Saya lihat banyak kebun-kebun sawit dia udah menghasilkan namun tidak dipupuk dengan baik atau juga dia dimanfaatkan dengan baik. Mungkin ada pencurian buah di kebun itu atau juga pembagian yang tidak merata terhadap masyarakat di sekitarnya. Jadi kebun itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Alangkah baiknya kalau pemerintah mungkin turun tangan mempertemukan perusahaan dengan masyarakat. Di situ banyak dapat menampung tenaga kerja, banyak mendatangkan penghasilan baik untuk pemerintah dan untuk masyarakat. Jadi saya lihat sebenarnya pemerintah kalau menurut saya tidak perlu banyak cari investor dari luar. Kayaknya perkebunan kita seandainya kalau dimaksimalkan dengan baik, nilai hasil buah tandan sawit bisa ditingkatkan, banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat kita. Artinya ketahanan pangan, suatu sumber pangan itu harus diperkuat ya oleh pemerintah. Ya, kayaknya memang harus itu. Masyarakat juga udah mengerti untuk ketahanan pangan. Hanya untuk Karbar ini mungkin ketahanan pangan lumayan bagus, soalnya di daerah Jawa ini, Kabupaten Sambas, karena adalah sentra beras. Sentra beras ya? Iya. Surplus ya, Bang? Surplus. Sementara Bengkayang gimana penghasilnya? Penghasil beras? Bengkayang kayaknya mungkin ya kalau untuk konsumsi kadang nggak cukup, perlu kita akui. Namun Bengkayang ini bisa kita kembangkan dengan tanam lain, mungkin jagung, karet, Jagung dan karet ya? sayur-sayur. Sementara ada 2 kabupaten yang surplus beras, Bang. 1 Sambas, kedua Landak. Ketiga itu Kuburaya. Terus bagaimana peningkatan pertanian Kabupaten Bengkayang selama ini? Kalau menurut saya di Bengkayang kita khususkan untuk karet atau perkebunan sawit. Karena seandainya kita semua menghasilkan beras, masyarakat mana yang mau beli beras dari Landak, dari Sambas, dari Kuburaya? Tapi jagung juga lumayan sini, Bang ya? Lumayan jagung. Terus pesan abang sebagai pedagang kepada petani itu apa tuh, Bang? Supaya bagian petani. Kita pesan petani supaya ini pandemi ini bukan negara kita saja yang kena, bukan kita saja yang mengalami. Jadi kita harus berusaha lebih giat lagi bekerja. Kalau bisa hemat, kita hemat barang-barang yang tidak perlu, kita tidak perlu beli barang-barang yang mahal. Nanti tunggu kita udah mendapatkan ekonomi yang lebih baik lagi, baru kita perlu barang yang mahal kita beli. Sekarang yang betul-betul kita perlu kita beli, kalau tidak betul gimana, tidak menjadi hal yang mendesak, mungkin bisa kita kurangi. Jadi alangkah baiknya sekarang ini mungkin kita bersama-sama jangan lupa karena kita ini punya Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini selalu kita berlalu, sehingga kehidupan boleh kembali normal seperti semulanya. Dan Tuhanlah harapan kita satu-satunya. Juga pandemi ini menunjukkan kepada kita manusia ini mungkin telah menganggap dirinya hebat. Kita lihat ya besi bisa dinaikkan ke atas angkasa seperti pesawat terbang, bisa mereka ke bulan. Namun oleh pandemi ini umat manusia tidak dapat menciptakan obatnya. Itu menunjukkan bahwa manusia ini tidak bisa mengandalkan segala sekitarnya. Jadi pandemi ini suatu teguran gitu, Bang. Kalau ini bagi saya juga nggak bisa menentukan itu teguran atau bukan. Namun kita bisa melihat dari kacamata kita sendiri
apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita perbuat, dan kembali kita menunjukkan iman kita dan percaya Tuhan bisa membantu kita kalau kita berdoa kepadanya dan memohon kepadanya. Artinya kita berbenah diri masing-masing ya Bang ya. Ya, itu mungkin yang harus kita lakukan, saling membangun perdamaian, cinta hati di antara kita semua. Jadi kendala abang sebagai pengusaha muda di kota Bengkayang ini, apa yang kira-kira kendala untuk memberikan motivasi kepada petani? Motivasi kepada petani, jangan mudah jenuh atau bosan. Kita tetap berkarya sebagai petani, namun sebagai petani yang modern. Jikalau kita tanam padi, kita urus dengan baik. Kalau kita tanam jagung, kita urus jagung dengan baik. Sebenarnya bagi saya seharusnya masyarakat petani ini menjadi orang-orang yang lebih bahagia karena mereka tidak terikat dengan pekerjaan mereka. Ini tergantung kita sendiri lagi yang menjalankannya. Kalau kita benar-benar mencintai pekerjaan kita, pasti mendatangkan hasil yang baik. Kendalanya yang biasa sebagai pengusaha nih. Pengusaha. Sebagai pengusaha kendalanya apa saja? Jadi kita sekarang ini sebagai pengusaha, mungkin masyarakat sekarang ini mereka jenuh bekerja sebagai pengorek karet. Jadi mereka banyak ingin bekerja dengan orang. Jadi usaha sekarang ini kayaknya agak sepi. Namun perlu kita berpikir kembali dalam hatinya. Kalau kita bekerja dengan orang, ini kasar gajinya kan cuma 70-80 ribu. Namun kalau kita bisa menjadi petani karet yang benar, kalau kita mempunyai karet yang bagus, yang kita rawat dengan baik, 1 ekornya bisa mendatangkan hasil 1 kali kerja 50 kilo. Jadi kalau kita sebulan kita bisa bekerja 15 hari aja, kita 750 kilo karet. Kita kalikan 6.000 aja udah 4 juta setengah. 1 bulan. 1 bulan. Ya. Jadi kalau kita bagikan per hari, kita akan mendapatkan gaji 150 ribu. Itu tanpa bekerja dengan 30 hari. Jadi itu yang saya maksudkan. Jadi petani bisa mengembangkan mereka gimana cara yang bisa menghasilkan uang dengan jujur dengan baik. Tapi lahan kita kan sudah berkurang Bang, kena perkebunan kelapa sawit. Itu gimana tuh harapan Abang kepada pemerintah agar melakukan pembatasan perizinan lah? Karena lahan kita kurang mau nanam karet. Gimana Bang? Ya, harapan kita sih sebenarnya kalau yang udah ada perusahaan mungkin itu aja yang dijalankan. Pemerintah tolong jangan lagi memberikan izin untuk perusahaan. Kalau pemerintah benar-benar sayang dengan rakyatnya, coba pinjam uang ke Bank Dunia, bikinkan kebun untuk masyarakat masing-masing tiap kata minimal 4 hektar. Jadi masyarakat bisa menjadi mungkin kopi sawit yang kecil atau juragan karet yang kecil. Jadi mereka bisa mengolah perkebunan mereka sendiri. Jadi yang perlu kita harapkan, pemerintah cuma memberikan izin kepada pabrik-pabrik untuk membuka pabrik bagi penerimaan hasil pertanian. Jadi tidak perlu pemerintah mendatangkan perusahaan besar sehingga banyak tanah-tanah yang diserahkan masyarakat ke perusahaan. Akhirnya nanti akan menjadi banyak permasalahan sosial karena masyarakat tidak memiliki lagi lahan olahan untuk mendapatkan penghasilan. Oke. Terima kasih Bang ya. Siap.